Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hello, good morning everyone. Kembali lagi pada video praktikum IPA di SD. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan mengenai kegiatan praktikum 2, yaitu pencemaran lingkungan. Sebelum kita memasuki kegiatan praktikum yang telah kami lakukan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami merupakan mahasiswa di Universitas Terbuka. Pada mata kuliah praktikum IPA di SD ini, kami langsung dibimbing oleh Bapak Hermawan Sri SPD MPD. Kami merupakan mahasiswa UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2021. Adapun anggota kelompok kami adalah kami tergabung dalam kelompok 1 pada kelas 1F. Anggota kelompok Susi Handayani, Tria Wulandari, Wiwin Karlina, Yuni Meliani, dan Yuliana Rahayu. Judul pada percobaan kami adalah pencemaran lingkungan. Adapun tujuan kami melakukan percobaan ini ialah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang harus disediakan dalam percobaan ini adalah: pertama, biji kacang hijau secukupnya, 2, gelas ukur 1000 ml, 3, gelas plastik 14 buah, 4, kapas secukupnya, 5, mistar dengan skala milimeter 1 buah, kemudian 6, kotak kardus yang telah dilapisi karton warna hitam 1 buah, 7, kertas untuk label secukupnya, 8, air ledeng atau PDAM secukupnya, 9, deterjen serbuk atau bubuk 1 gram, ke-10, sendok, 11, pensil, 12, alat pengaduk 1 buah, 13, lembar pengamatan. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan kali ini. Landasan teori. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji. Dalam tahap perkembangan, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologi yang menyebabkan tumbuhan berbiji berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal dengan kecambah. Perkecambahan merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Perkecambahan adalah plumula jika dan sudah radikula. Dapat dilihat definisi atribut perkecambahannya, yaitu plumula dan radikula, dan keduanya tumbuh normal dalam jangka waktu tertentu. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisis. Berarti minum. Biji yang menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun ataupun uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Proses ini murni fisik. Kehadiran air di dalam sel mengaktifkan sejumlah enzim perkecambahan awal. Fitohormon asam absisat menurun kadarnya, sementara giberelin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji antara lain: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hello, good morning everyone. Kembali lagi pada video praktikum IPA di SD. Pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pada kegiatan praktikum 2 mengenai pencemaran lingkungan. Sebelum kita memasuki pada penjelasan percobaan yang telah kami lakukan, perkenalkan, kami merupakan mahasiswa di Universitas Terbuka.
Pada mata kuliah praktikum IPA di SD ini, kami dibimbing langsung oleh Bapak Hermawan Sri SPD MPD. Kami merupakan mahasiswa UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2021. Kami tergabung dalam kelompok 1 di kelas 1F. Adapun anggota kelompok kami adalah Susi Handayani, Tria Wulandari, Wiwin Karlina, Yuni Meliani, dan Yuliana Rahayu. Oke all, let's check it out. Judul percobaan kami adalah pencemaran lingkungan. Adapun tujuan kami melakukan percobaan ini ialah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah biji kacang hijau secukupnya, gelas ukur 1000 ml, gelas plastik 14 buah, kapas secukupnya, mistar dengan skala milimeter 1 buah, kotak kardus yang telah dilapisi karton warna hitam 1 buah, kertas untuk label secukupnya, air ledeng atau PDAM secukupnya, deterjen serbuk atau bubuk sebanyak 1 gram, kemudian sendok, pensil, alat pengaduk 1 buah, dan lembar pengamatan. Adapun landasan teori dalam percobaan ini adalah perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji. Dalam tahap perkembangan, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologi yang menyebabkan tumbuhan berbiji berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal dengan kecambah. Perkecambahan merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Perkecambahan adalah plumula jika dan sudah radikula. Dapat dilihat definisi atribut perkecambahannya yaitu plumula dan radikula dan keduanya tumbuh normal dalam jangka waktu tertentu. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi, berarti minum. Biji yang menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun ataupun uap air, efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Proses ini murni fisik kehadiran air di dalam sel yang mengaktifkan sejumlah enzim perkecambahan awal. Fitohormon asam absisat menurun kadarnya, sementara giberelin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji antara lain terdapat faktor internal yaitu gen, hormon, kemudian ada faktor eksternal, air, cahaya, suhu, nutrisi, pH, ketinggian tempat, O2, CO2, kelembapan, dan angin. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu membersihkan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadaran air. Deterjen merupakan garam natrium dari asam sulfonat. Pada umumnya, deterjen mengandung surfaktan, builder, filler, and aditif. Bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Dua bahan terpenting dari pembentuk deterjen yakni surfaktan dan builders diidentifikasi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya. Prosedur percobaan. Pertama, sediakan larutan deterjen 100%
50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol yang berupa air PDAM dan diberi label. Kedua, menyediakan larutan setiap konsentrasi. Ketiga, sediakan 7 gelas plastik yang telah diberi kapas pada bagian dasar gelas plastik. Keempat, masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik yang telah diberi kapas. Kelima, isilah gelas plastik dengan larutan deterjen dan kontrol. Keenam, tutup gelas plastik menggunakan kardus yang telah dilapisi oleh karton berwarna hitam. 7. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukurlah panjang akar dengan mistar dan buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam. Sekarang kita akan melakukan cara kerja untuk melakukan percobaan pertama, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah sediakan gelas ukur, deterjen bubuk 1 gram, dan 1000 ml air. Kita masukkan 1 gram serbuk deterjen ke dalam gelas ukur. Kemudian kita beri air ledeng ataupun PDAM sebanyak 1000 ml. Kita tambahkan lagi airnya mencapai 1000 ml. Sekarang akan kita aduk agar larutannya tercampur dengan air. Oke, setelah kita melarutkan serbuk deterjen dan air, dari 1000 ml larutan ini akan kita letakkan pada konsentrasi 100% larutan deterjen. Ya, dikarenakan di sini kita hanya mengambil setengahnya, sehingga kita perlu menuangkan hanya 50%-nya saja. Oke, di sini kita sudah mendapatkan larutan deterjen dengan konsentrasi 100%. Sekarang, dari larutan 100% deterjen ini kita tambahkan lagi dengan air hingga mencapai 1000 ml. Kita aduk kembali. Baiklah, setelah kita melarutkan dengan konsentrasi 50%, sekarang akan kita tuangkan pada cup dengan konsentrasi 50% larutan deterjen hingga mencapai 500 ml. Oke, di sini kita sudah mendapatkan larutan deterjen dengan konsentrasi 50%. Sekarang
Oke, kita sudah mendapatkan larutan deterjen dengan konsentrasi 12,50%. Sekarang kita akan menambahkan air PDAM lagi hingga mencapai 1000 ml. Kita aduk kembali. Kemudian kita tuangkan pada cup dengan konsentrasi larutan deterjen 6,25%. Oke, sini sudah kita dapatkan larutannya. Setelah itu kita tambahkan lagi air mencapai 1000 ml. Aduk kembali dan kita tuangkan pada cup dengan konsentrasi larutan deterjen 3,10%. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kemudian ini sebagai air kontrol dengan air PDAM, kita isi dengan air PDAM. Oke, sini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita ambil beberapa kacang hijau untuk diletakkan pada media tanam kita. Di sini sudah disediakan 7 cup dengan media tanam, yaitu kapas. Di sini kita isikan pada bagian dasar untuk medianya. Kemudian kita letakkan beberapa kacang hijau ke dalamnya. Oke, sekarang kita ambil beberapa biji kacang hijau untuk kita letakkan pada media tanam kita. Di sini saya sudah menyediakan cup. Di dalamnya, di dasarnya sudah saya letakkan kapas. Nah, di sini kita akan meletakkan setiap konsentrasi larutan deterjen ini dengan 10 biji kacang hijau. Oke, sekarang kita lakukan. Kita akan ambil media tanam kita dengan konsentrasi 100%. Kita letakkan 10 biji kacang hijau. Oke, sudah selesai. Lanjutkan dengan konsentrasi selanjutnya. Oke, semuanya sudah kita masukkan 10 biji kacang hijau pada larutan masing-masing. Kemudian kita akan menuangkan larutan deterjen yang sudah kita buat tadi ke dalam media yang sudah kita letakkan biji kacang hijau. Ini larutan yang 100%. Kita isi dengan beberapa air membasahi media tanamnya. Kemudian ditambah dengan larutan 50% ke medianya. Sudah ada labelnya. Kemudian larutan 25%. Selanjutnya larutan 12,50%. Larutan 6,25%. Larutan 3,10%. Dan di sini
sebagai air kontrolnya, yaitu air PDAM. Baiklah, setelah kita menuangkan air larutan deterjen dan juga air kontrol, air PDAM ke dalam media tanam yang sudah kita gunakan, sekarang media yang sudah kita gunakan tadi telah terisi dengan biji kacang hijau. Di sini akan kita simpan dalam keadaan ruangan yang tertutup tanpa cahaya. Oke, sekarang kita letakkan menjadi satu media tanam yang sudah kita gunakan. Setelah ini akan kita tutup dengan kardus yang berwarna hitam. Di sini saya setelah menyediakan kardus yang berwarna hitam untuk menutupi media tanam kita, dan akan kita lihat 24 jam yang akan datang. Oke, setelah ditutup kita diamkan selama 24 jam dan akan kita lihat lagi keesokan harinya. Bye! Hasil pengamatan dan pembahasan. Sekarang kita akan melakukan pengukuran terhadap akar perkecambahan pada biji kacang hijau. Sudah 24 jam terlewati, sekarang kita akan melakukan pengukuran akar. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengukuran pada akar kecambah.
Oke teman-teman, tadi kita telah melakukan pengukuran terhadap akar perkecambahan pada biji kacang hijau dan telah saya tulis di hasil pengamatan. Ini merupakan gambar perkecambahan dengan konsentrasi larutan 100%. Ini merupakan konsentrasi 50%, konsentrasi 25%, konsentrasi 12,5%, konsentrasi 6,25%, konsentrasi 3,10%, dan ini kontrol. Pembahasan pada tabel 2.10 pengaruh deterjen terhadap tumbuhan setelah 24 jam dilihat bahwa rata-rata dari konsentrasi larutan yang 100% adalah 0,31, yang 50% 0,73, 25% 0,83, 12,50% 1,05, 6,25% 1,31, 3,10% 1,46, dan kontrol 2,71. Pembahasan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada hari pertama 24 jam di larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah adalah 0,31 cm dan terdapat 3 biji kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Pada konsentrasi 50% dengan rata-rata panjangnya adalah 0,73 cm, pada larutan konsentrasi 25% rata-rata panjang kecambah adalah 0,83 cm, larutan 12,50% panjang kecambah dengan rata-rata 1,05 cm, larutan 6,25% rata-rata panjang kecambah 1,31 cm, dan larutan 3,10% panjang rata-rata perkecambahan 1,46 cm, sementara pada larutan kontrol dengan menggunakan air sumur atau PDAM sebagai pembanding, panjang akar mencapai rata-rata 2,71 cm. Dan ini merupakan tabel pengaruh deterjen terhadap tumbuhan setelah 48 jam. Terlihat bahwa rata-rata pada konsentrasi 100% yaitu perkecambahannya memiliki panjang 0,57%, pada konsentrasi 50% 0,97 cm, kemudian pada 25% 1,17, 12,50% 1,44, 6,25% 1,72, 3,10% 1,86, dan kontrol 4,66. Pada hari kedua, 48 jam, pada larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah adalah 0,57 cm dan terdapat 1 biji kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Pada konsentrasi 50% dengan rata-rata panjangnya adalah 0,97 cm, pada larutan konsentrasi 25% rata-rata panjang kecambah adalah 1,17 cm, larutan 12,50% panjang kecambah dengan rata-rata 1,44 cm, larutan 6,25% rata-rata panjang kecambah
1,72 cm dan larutan 3,10% panjang rata-rata perkecambahan 1,86 cm, sementara pada larutan kontrol dengan menggunakan air sumur atau PDAM sebagai pembanding, panjang akar mencapai rata-rata 4,66 cm. Di sini merupakan grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi pada 24 jam dan 48 jam. Grafik yang berwarna orange ditandai dengan waktu 24 jam dan yang berwarna merah itu merupakan waktu 48 jam. Jadi setelah 48 jam yang paling signifikan kenaikannya ialah pada kontrol. Selisih pertumbuhan akar perkecambahan antara hari pertama dengan hari kedua adalah larutan 100% sebesar 0,26 cm, larutan 50% sebesar 0,24 cm, larutan 25% sebesar 0,34 cm, larutan 12,50% sebesar 0,39 cm, larutan 6,25% sebesar 0,41 cm, larutan 3,10% sebesar 0,4 cm, dan larutan kontrol 1,95 cm. Pertanyaan. Apa fungsi larutan 0 atau kontrol? Fungsi larutan 0 atau kontrol adalah sebagai pembanding dengan konsentrasi larutan deterjen dan sebagai bukti bahwa larutan 0 atau kontrol adalah larutan yang paling baik dalam pertumbuhan karena tidak mengandung deterjen. Apa kesimpulan Anda bila pada larutan 0 atau kontrol ada kecambah kacang hijau yang mati? Apabila pada larutan 0 atau kontrol terdapat kacang hijau yang mati, hal ini mungkin diakibatkan karena kacang hijau tersebut bukan bibit unggul atau dalam artian mandul. Mengapa pertumbuhan kacang hijau di dalam gelas piala harus ditutup dengan timah? Pertumbuhan kacang hijau di dalam gelas piala harus ditutup dengan kertas timah karena untuk mengurangi intensitas cahaya yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau yang mendapatkan cahaya yang cukup, ukurannya lebih kecil, jaringan mesofilnya juga lebih kecil, dan pertumbuhannya akan lebih lambat dari kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya. Kesimpulan, dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa perkecambahan biji kacang hijau pada kadar konsentrasi tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan. Semakin rendah konsentrasi deterjen dalam air, maka perkecambahan biji kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun, sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi deterjen dalam air, maka perkecambahan biji kacang hijau akan terhambat, bahkan bisa mati. Daftar pustaka. Kesulitan yang dialami, saran dan masukan. Kesulitan yang dialami selama percobaan adalah karena sulitnya mendapatkan alat dan bahan praktikum seperti gelas kimia, kertas saring, dan kertas timah, maka beberapa percobaan ini perlu kami revisi kembali. Kemudian, sulit melakukan pengukuran pada akar kecambah karena bentuk akar yang tidak lurus atau melingkar, dan kecambah yang ada pada larutan deterjen akan terasa licin di tangan. Saran dan masukan terhadap percobaan ini adalah kertas saring dapat diganti dengan menggunakan kapas ataupun tisu. Untuk menghambat masuknya sinar atau cahaya matahari, apabila tidak ada kertas timah, dapat ditutup dengan menggunakan kardus yang telah dilapisi dengan karton berwarna hitam. Kemudian, pengukuran harus dilakukan dengan hati-hati agar kesalahan atau error pengukuran dapat diminimalisir. Mungkin ini merupakan slide terakhir yang dapat kami jelaskan kepada kalian semuanya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video praktikum yang telah kami lakukan. Sampai bertemu lagi pada praktikum selanjutnya. Semoga apa yang kami berikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.